bagaimana likuiditas itu dari sisi personal atau dari sisi penduduk, gitu ya. Yang ketiga itu juga mengenai bagaimana permintaan uang. Yang keempat mengenai jumlah uang yang beredar. Kemudian yang ini yang tidak kalah pentingnya ya, mengenai kebijakan moneter baik instrumen maupun transmisinya. Nah, ditutup oleh beberapa isu yang up to date begitu di dalam kebijakan moneter. Yang pertama berkaitan dengan active stabilization policy, dan yang kedua tentunya kebijakan moneter di era pandemi begitu ya, di era pandemi. Nah, silakan mungkin ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan lebih lanjut mengenai beberapa hal yang telah disampaikan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Muhammad Alif Badigan. Siapa? Maaf, saya nggak kurang dengar. Ya, Muhammad Alif Badigan. Muhammad Alif, ya silakan Alif. Pak, saya masih belum mengerti tentang teori preferensi likuiditas itu bagaimana ya, Pak? Kenapa money supply itu dibagi dengan P itu price ya, kalau nggak salah ya? Ya begitu. Oke, Kalau di slide-nya itu kalau nggak salah slide 1, 2, 3, 4, 5. Slide 5 kalau nggak salah. slide 5 ya. Coba kita lihat. Ini ya. Jadi teori preferensi likuiditas itu secara umum menjelaskan mengenai bagaimana uang, gitu ya, bagaimana uang itu secara dinamis begitu ya di dalam masyarakat. Gitu ya. Ya, bagaimana uang di dalam masyarakat. Pasar, kalau kita belajar pasar ya dari awal semester, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai apa itu pasar, gitu ya. Yang secara umum pasar itu menunjukkan adanya interaksi antara permintaan dan penawaran, gitu ya. Komoditasnya bisa macam-macam ya, ada beberapa begitu. Misalnya di dalam pasar barang, yaitu keseimbangan permintaan barang dan jasa biasanya ya. Itu jadi satu kelompok pasar, itu pasar barang dan jasa, di mana keseimbangan permintaan dan penawaran itu dipengaruhi oleh harga, gitu ya. Kalau kalian ingat kembali teori permintaan maupun teori penawaran begitu ya, kalau harga naik maka penawaran akan naik, permintaan akan turun gitu. Itu di pasar barang dan jasa begitu ya. Jadi kalau ada barang normal begitu ya, ini bicara barang normal, barang yang bisa kalian dapatkan di mana saja, tidak memiliki nilai keunikan tertentu begitu ya. Kalau dia barang memiliki keunikan tertentu, semakin unik maka
semakin jarang barang itu, semakin sedikit barangnya, semakin mahal harganya begitu ya. Nah, jadi di pasar barang dan jasa yang mempengaruhi salah satunya interaksi antara permintaan dan penawaran barang dan jasa atau yang menentukan keseimbangan itu adalah harga ya, harga dari barang itu atau price. Di pasar tenaga kerja itu ada permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja gitu ya. Apa yang mempengaruhi di situ selain kuantitas tenaga kerja gitu ya. Kalau di barang dan jasa, kalau kita kembali ke fungsi permintaan dan penawaran ya, yang mempengaruhi di situ selain kuantitas barang yang ditawarkan dan kuantitas barang yang diminta, yang menentukan adalah harga atau price. Nah, kalau di pasar tenaga kerja, permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja gitu ya, apa yang paling utama menentukan keseimbangannya gitu, selain jumlah tenaga kerja yang diminta maupun jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, itu adalah harga dari tenaga kerja itu sendiri atau yang kita kenal atau kita sebut dengan upah atau gaji gitu ya. Jadi kalau di pasar barang dan jasa itu harganya adalah price gitu ya, harga barang dan jasa. Kalau di dalam pasar tenaga kerja itu harganya adalah gaji atau upah begitu ya. Semakin tinggi upah suatu pekerjaan gitu ya, maka semakin sedikit permintaannya begitu. Semakin besar penawarannya begitu ya. Kalau ada pekerjaan dengan tingkat upah yang paling tinggi itu, semakin tinggi upah yang ditawarkan, biasanya yang mendaftar semakin banyak gitu ya. Itu menggambarkan di pasar tenaga kerja. Nah, yang kita pelajari, yang kita fokuskan di ekonomi moneter itu adalah pasar uang gitu ya. Jadi barangnya itu ya, quote and quote barangnya tadi adalah barang dan jasa, tenaga kerja. Nah, di pasar uang, ya barangnya adalah uang, di mana yang menentukan adalah permintaan uang dan penawaran uang, gitu ya. Nah, bagaimana apa yang menentukan keseimbangan permintaan dan penawaran uang di pasar uang, gitu ya? Adalah harga dari uang itu, gitu ya. Nah, harga dari uang itu adalah suku bunga. Ya, itu konsep yang dibangun di teori preferensi likuiditas. Bagaimana kemudian tingkat bunga digunakan oleh kebijakan moneter untuk mempengaruhi keseimbangan uang di pasar uang, gitu ya, untuk memenuhi permintaan dan penawaran, begitu. Nah, karena penawaran uang diasumsikan fix karena ditentukan oleh bank sentral ya, tidak ada beberapa asumsi gitu ya. Jadi yang paling sederhana dia dipengaruhi oleh suku bunga, gitu ya, seperti dengan pasar-pasar yang lain. Nah, ketika penawaran uang itu diasumsikan fix, maka dia ditentukan oleh bank sentral, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di kurva nomor 1 ini, terlepas berapa tingkat bunga yang ditetapkan terhadap uang, gitu ya, money supply atau jumlah uang yang beredar itu tetap ya, jumlahnya tetap karena ditentukan oleh bank sentral. Ini satu kondisi yang bagaimana kebijakan moneter dalam kondisi yang sangat ekstrim begitu ya, supaya memudahkan untuk menjelaskan, dia ditentukan tetap oleh bank sentral gitu. Nah, dijelaskan lagi preferensi likuiditas itu adalah seberapa besar
kekayaan seseorang dalam bentuk liquid atau cash gitu ya. Dalam definisi yang paling luas memang dalam bentuk cash begitu ya, tapi dalam definisi Bank Indonesia juga tabungan Anda yang kapan saja bisa ditarik itu ya, bahkan pakai ATM begitu, Anda bisa debit, itu termasuk liquid ya, walaupun Anda tidak pakai tidak pegang cash, uang cash begitu ya. Nah, ada definisi-definisi yang lain yang menentukan money supply itu jenisnya seperti apa saja begitu ya. Tetapi dalam konteks yang paling umum gitu ya, rumah tangga atau Anda sebagai economic agent itu memiliki dua bentuk kekayaan ya, yang bisa disetarakan dengan uang. Yang pertama adalah uang sendiri yang bersifat liquid, tapi tidak mendapatkan tambahan bunga atau bagi hasil ya. Itu berarti uang yang Anda simpan ya, disimpan di dompet, disimpan di rumah, di brankas, disimpan di mana, di bawah kasur misalnya kan, itu uang yang Anda miliki, kekayaan yang Anda miliki, tetapi tidak mengalami penambahan nilai gitu ya. Nah, itu disebut sebagai uang liquid gitu ya, apalagi ketika Anda belanjakan begitu kan, itu tidak menambah nilai dari uang itu, malah mengurangi dompet kalian gitu ya. Nah, yang kedua itu disebut bonds atau surat hutang gitu ya. Itu juga kekayaan yang bisa Anda simpan, tetapi dengan surat hutang atau bonds atau surat-surat berharga begitu dalam terminologi yang lebih generik. Nah, surat berharga itu kalau Anda ada simpan, kalaupun Anda simpan bersamaan dengan di tempat yang sama secara fisik dengan uang gitu ya, tetapi dia mendapatkan tambahan bunga ya, karena sifatnya adalah investasi, makanya dia digolongkan kepada kekayaan yang tidak liquid gitu. Dari uraian tadi ya bisa kita simpulkan apa saja yang mempengaruhi permintaan uang gitu ya. Pertama, tingkat suku bunga yang biasa dilambangkan oleh R begitu ya. Sebagai harga dari uang gitu ya. Y ini adalah income atau pendapatan gitu, karena Anda dari pekerjaan, dari berdagang, dari aktivitas ekonomi, kemudian Anda mendapatkan uang, itu sebagai sebagai penawaran uang dan permintaan uang itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian setelah penawaran uang kita memahami permintaan uang ya. Jadi rumah tangga atau personal begitu memerlukan uang ya, memerlukan uang untuk berbagai keperluan begitu. Ini yang mendasari sebenarnya preferensi likuiditas. Konsepnya itu di permintaan uangnya gitu ya. Karena satu, Anda butuh uang untuk transaksi ya, untuk transaksi beli buku, bayar transportasi, apalagi untuk berobat ke dokter dan sebagainya gitu ya. Nah, motif kedua, uang yang kalian butuhkan, yang kita butuhkan atau yang akan kita gunakan untuk alasan berjaga-jaga ya. Jadi untuk kebutuhan tidak terduga itu biasanya
kita butuhkan misalnya terkait dengan aktivitas ekonomi kita masing-masing begitu ya. Kalau misalnya aktivitas ekonomi kita itu cukup tinggi begitu ya. Biasanya orang-orang yang bermain di saham ya, di pasar saham itu fluktuasi kekayaannya sangat tinggi begitu ya, karena ketika saham itu naik dia akan memperoleh pendapatan yang cukup besar begitu, dan ketika nilai sahamnya turun dia akan mendapatkan dia akan mengalami pengurangan pendapatan begitu ya. Dan saham itu hitungannya bukan cuma hari naik turunnya, itu tiap detik, tiap menit dia naik turun gitu. Dan oleh karena itu dia butuh uang untuk berjaga-jaga begitu ya. Kalau misalnya sedang turun, apa yang dia lakukan begitu ya. Kalau naik, apa yang dia lakukan. Nah, motif ketiga tentu untuk spekulasi ya, karena adanya ketidakpastian dan ekspektasi begitu. Misalnya Anda berspekulasi di pasar uang pasar uang luar negeri begitu ya, misalnya kurs gitu ya. Itu kan spekulatif namanya. Kalau kurs lagi naik, kalian kemudian melakukan aksi jual gitu. Kalau lagi turun, Anda melakukan aksi beli gitu ya, beli dolar, sehingga nanti ketika naik kalian akan jual kembali begitu ya. Nah, ini biasanya motif spekulasi ini juga sangat erat kaitannya dengan lalu lintas mata uang gitu ya, mata uang. Jadi permintaan, kalau kita lihat tadi keseimbangan ini juga akan dipengaruhi oleh permintaan mata uang luar negeri daripada mata uang dalam negeri. Ini nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, peningkatan pendapatan real akan meningkatkan permintaan uang, gitu ya. Kalau kita kembali ke agregat demand, di mana Y atau income itu dipengaruhi oleh C plus I, ya. Apalagi plus C plus I plus ekspor dan import, ya. Plus I plus NX atau ekspor impor. Betul. Jadi kalau Y-nya naik, maka permintaan uang itu akan naik. Ceteris paribus ya, faktor-faktor yang lain diasumsikan tetap. Misalnya Y naik diakibatkan oleh akan mendorong konsumsi misalnya ya, C-nya naik gitu ya. C-nya naik, maka permintaan uang naik karena kalian butuh uang untuk transaksi begitu ya. Demikian juga kalau dari I-nya investasi gitu ya. Y naik, I-nya akan naik, maka permintaan uang untuk motif berjaga-jaga untuk investasi gitu ya. Itu juga naik dan seterusnya. Jadi ini yang mendasari sebenarnya teori preferensi likuiditas. Begitu ya, Alif. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah jelas? Berarti kalau motif berjaga-jaga itu misalnya itu berupa itu ya, menyimpan uang ya. Ya, jadi gini. Misalnya gampang, di dompet kita ada uang berapa? 100.000, 200.000, gitu. Nah, uang yang ada di dompetmu misalnya, itu untuk apa saya tanya? Untuk makan, minum, kebutuhan sehari-hari seperti itu. Berarti habis, tidak ada misalnya mungkin nanti tiba-tiba ada yang ngajak jalan, atau mungkin misalnya kita butuh
salah naik angkot misalnya kan, salah naik angkot gitu kan, perlu naik angkot kelewatan jalurnya, kita harus naik angkot lagi satu kali lagi untuk kembali. Kan pasti nggak ngepas menyimpan uangnya itu kan. Jadi dari kebutuhan yang kamu sebutkan tadi, untuk makan, untuk bayar kos, untuk bayar buku, itu yang sudah kamu perhitungkan memang untuk ditransaksikan begitu. Tapi ada juga uang yang kita simpan itu yang memang kita belum tahu penggunaannya gitu, tetapi kita memang mengalokasikan atau menyimpan sejumlah uang untuk kebutuhan yang berjaga-jaga, itu disebutnya gitu. Untuk kebutuhan yang tidak terduga misalnya, itu nanti kalau sudah berumah tangga juga lebih ketahuan tuh, tiba-tiba nanti misalnya anak Pak bayar iuran sekolah misalnya gitu kan, itu kan tidak terduga-duga harus sekarang misalnya, itu kan biasanya kita selain uang-uang yang sudah kita rencanakan pengeluarannya itu ya, ada sejumlah uang yang lain yang memang kita simpan untuk berjaga-jaga gitu ya. Gitu. Jadi kalau pas nanti udah dibelanjakan semua, dompetnya nggak kosong juga gitu ya. Atau kalau nggak bahasa ininya uang tunggu dompet misalnya, itu sebenarnya untuk motif berjaga-jaga begitu kan. Itu Alif. Baik Pak, terima kasih bisa dipahami dengan jelas. Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Ada lagi? Kalau enggak nanti saya mulai sesi. Ya, silakan, Zaki. Saya tanya tentang ini Pak. Bukan tanya sih, mau dijelasin lagi tentang bagaimana efek suku bunga bekerja. Ini ya. Iya Pak. Saya masih bingung. Ya, ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di diskusi sebelumnya, bahwa peningkatan Y akan meningkatkan permintaan uang gitu ya. Jadi kalau ada agregat demand yang meningkat, maka permintaan uang akan meningkat ya. Sebaliknya, kalau agregat demand itu menurun, maka jumlah permintaan uang itu juga menurun. Nah, maka apa yang terjadi begini, agregat demand ataupun agregat supply itu kan menggabungkan atau mengakumulasikan begitu ya. Pasar-pasar yang kita bicarakan tadi ya, ada pasar barang dan jasa, ada pasar tenaga kerja, ada pasar uang dalam konteks domestik, ada juga pasar uang dalam konteks perekonomian terbuka yang kita kemudian ada juga permintaan mata uang asing begitu ya. Nah, itu semua akan memberikan dampak kepada agregat permintaan gitu ya, karena agregat permintaan atau agregat demand atau permintaan agregat itu dipengaruhi oleh pasar-pasar tadi begitu ya. Nah, bagaimana efek suku bunga bekerja begitu? Ini kita lihat dari sisi kurva yang sebelah kiri ya, kiri saya. Ini inilah bagaimana interaksi di pasar uang ya, di mana ini money supply yang kita tadi awal asumsikan jumlahnya fix karena ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, ini adalah permintaan uang, MD ini money demand ya. Di mana money demand kita sepakati tadi, money demand itu dipengaruhi oleh tingkat bunga begitu ya. Kalau misalnya kita kembali ke motif transaksi misalnya ya, kalau
tingkat bunga naik, maka permintaan uang untuk transaksi akan turun. Kenapa? Karena Anda akan lebih tertarik untuk investasi daripada saving misalnya kan. Gitu. Jadi daripada Anda menyimpan uang yang dia tidak mengalami penambahan nilai, jika tingkat bunga naik, Anda lebih memilih untuk menginvestasikannya, begitu ya, supaya ada pertambahan nilai di situ. Nah, dari situ kita bisa lihat, ya, sebaliknya, gitu ya, kalau tingkat suku bunga turun, maka insentif rumah tangga untuk menyimpan uang atau menggunakan uang untuk ketiga motif tadi itu menurun, begitu ya. Nah, jadi dia akan bergeser ke sebelah kiri. Kenapa dia bergeser begitu ya? Karena money supply-nya tetap, gitu. Jadi ketika tingkat bunga ini menurun dari R1 ke R2, maka dalam keseimbangan permintaan uang turun ya, dari titik, taruhlah ini titik A ke titik B, begitu ya. Ya, dari titik ini, dari titik A ke titik B. Ini karena tingkat suku bunganya turun dari R1 ke R2. Ya. Nah, dari penurunan ini akan mempengaruhi permintaan agregat, gitu ya. Bagaimana mempengaruhi permintaan agregat? Karena R, tingkat suku bunga itu bagian dari harga, bagian dari price, maka kalau tingkat suku bunga turun, harga-harga juga akan turun dari P1 ke P2. Ya. Sama dengan misalnya upah turun, maka harga-harga juga turun, gitu ya. Atau harga barang input misalnya, roti yang paling gampang ya, roti gitu. Kalau harga tepung, harga telur turun, maka harga roti akan turun, gitu ya. Nah, karena harga agregat turun, maka demand itu meningkat ya, kuantitas demand meningkat dari C ya ke D. Nih, dia peningkatannya sebesar Y2 minus Y1 gitu ya. Nah, ketika agregat demand itu meningkat, maka permintaan barang dan jasa juga meningkat, gitu ya. Maka disebut di sini penurunan tingkat suku bunga atau R akan meningkatkan investasi dan permintaan barang dan jasa. Ini mungkin maksudnya Y, ini bukan I ini. Ya, kalau suku bunga, kalau ini I adalah investasi, harusnya naik. Ini Y ini Y. Ya, ini Y-nya naik, permintaan barang jasa naik. Itu kira-kira efek suku bunga bekerja ya. Bagaimana penurunan demikian juga sebaliknya, apa yang terjadi di agregat demand dia akan mempengaruhi pasar uang, gitu ya. Maka penurunan harga mengurangi permintaan uang sehingga tingkat suku bunga turun. Ini sebaliknya ya. Kalau yang dijelaskan di sini itu yang sebaliknya. Ini dari sini ke sini. Jadi interaksi di pasar agregat berpengaruh juga ke tingkat bunga, begitu ya. Tapi kalau dalam konteks kebijakan moneter yang bisa dipengaruhi oleh Bank Indonesia, begitu ya, sebagai otoritas moneter di Indonesia, itu adalah salah satunya tingkat bunga yang bisa dipengaruhi, begitu ya.
Maka kalau dalam konteks moneter dia dari sisi ini ke sini. Tergantung konteks apa efek yang diberikan begitu ya. Tapi kalau efek suku bunga harusnya dari suku bunga ke agregat demand. Begitu Zaki, sudah cukup jelas? Berarti yang bergerak itu money demand-nya ya Pak? Kalau misalnya suku bunga turun. Money Ya. supply-nya tetap kan Pak? Ya, ini makanya money supply-nya ini kan dia bentuknya tegak lurus ya. Ini menunjukkan money supply itu tidak akan berubah pada tingkat bunga berapapun gitu ya. Beda misalnya kalau money supply-nya begini misalnya. Nah, ini kan kalau di pasar barang ini menunjukkan kalau harga semakin tinggi maka penawaran barang semakin tinggi begitu ya. Nah, dalam pasar uang atau efek suku bunga kita asumsikan money supply-nya itu tetap gitu. Makanya dia tegak lurus karena money supply-nya ditentukan oleh otoritas moneter atau kalau di Indonesia Bank Indonesia begitu. Jadi yang bergerak adalah permintaan uangnya gitu ya. Masyarakat merespon dari berbagai fenomena yang terjadi di dalam perekonomian. Misalnya dalam COVID gitu ya. Money supply-nya tetap ditentukan oleh Bank Indonesia begitu. Nah, ketika terjadi COVID, harga-harga naik itu kan, harga-harga naik, maka permintaan uang akan meningkat begitu karena harga-harga naik, pasokan terbatas, semakin terbatas barangnya maka harga barang naik begitu ya, dan seterusnya. Baik Pak, ngerti Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Zaki. Oke, yang lainnya silakan. Cewek-cewek belum ada yang nanya ini baru yang putra-putra yang tanya nih, supaya berimbang harus ada putri-putri yang tanya juga, ayo silakan. Kalau enggak nanti saya akan coba beberapa untuk bisa menjelaskan ya. Kalau enggak ada yang mau tanya lagi. Bapak izin bertanya, mungkin nyambung sama yang tadi Zaki, Pak. Ya, silakan, Jensa. Di masa pandemi ini kan orang-orang keinginan untuk memegang uang tuh lebih banyak ya, Pak. Ya. Nah, itu menyebabkan inflasi kan, Pak. Ini bisa digambarin nggak, Pak, kurva? Digambarin tuh kurvanya, Pak. Kan berarti MS-nya itu bakal geser ke kanan ya, Pak. Coba ya. Baik. Kalau dalam kondisi COVID ya, ini kan tetap ditentukan oleh Bank Indonesia gitu ya. Cuman dijelaskan juga di sini untuk mendukung misalnya untuk mendukung permintaan uang yang semakin meningkat, maka BI menetapkan untuk menggeser mata uang misalnya ya. Ini ekspansif. Jadi kebijakan moneter itu kan kalau saya bisa review sedikit ada dua ya. Jadi yang bersifat ekspansif gitu ya. Jadi jumlah uang yang beredar itu diperbanyak gitu. Dengan apa saja? Dengan memberikan kemudahan kredit sehingga konsumen bisa beli lebih banyak begitu ya, bisa belanja lebih besar,
terus bisnis juga berkembang gitu ya. Kemudian lebih banyak tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan gitu ya, dan selanjutnya. Nah, tapi di sisi yang lain, kebijakan moneter itu juga bisa bersifat kontraksioneri gitu ya, kontraktif, artinya diketatkan gitu ya. Apa yang diketatkan? Jumlah uang yang beredar, bagaimana uang itu yang ada di masyarakat itu dibatasi begitu ya. Nah, itu dampaknya misalnya pinjam uang itu bisa lebih sulit begitu ya, sehingga konsumen lebih sedikit berbelanja, bisnis-bisnis dia menunda untuk melakukan ekspansi, bahkan mungkin dia melakukan yang disebut dengan efisiensi begitu ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kebijakan baik yang expansionary atau inflationary ini atau contractionary ini dilakukan itu dalam konteks otoritas moneter di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, ada beberapa instrumen yang digunakan begitu ya. Nah, ini ada beberapa instrumen, sebenarnya ada beberapa lebih banyak lagi, cuman ini yang lebih umum digunakan dan yang lebih utama begitu. Nah, yang intinya ada dua begitu ya. Kalau dia kontraktif, maka dia harus mengurangi likuiditas, mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat. Bagaimana mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat? Yaitu dengan menerbitkan beberapa instrumen-instrumen ini, sehingga orang lebih tertarik untuk berinvestasi daripada belanja, begitu ya. Gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau ekspansi, maka likuiditas ditambah di dalam masyarakat, gitu ya. Jumlah uang yang ada di masyarakat ditambah. Dalam konteks dalam konteks COVID begitu ya, misalnya dalam konteks COVID, bentar, sepertinya ada dijelaskan juga oleh Bu Luki. Nah ini, dalam konteks COVID ya, karena pemberlakuan kebijakan pembatasan, dia mempengaruhi produksi dan distribusi sehingga agregat supply turun, gitu ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini turun, kemudian BI melakukan kebijakan moneter yang ekspansif ya, ekspansif. Untuk mengatasi recessionary gap, BI meningkatkan money supply dan mengurangi R untuk meningkatkan. Nah, apa yang terjadi atau apa yang dilakukan Bank Indonesia sehingga bisa mengurangi resesi begitu ya? Sebenarnya sudah digambarkan di sini gitu ya. Ini sama dengan ini. Saya nggak perlu gambarkan lagi. Jadi untuk bisa mengatasi resesi gitu ya, karena resesi jumlah uang beredar jadi berkurang begitu ya. Karena orang mengurangi belanja, orang juga nggak bisa produksi karena pabrik-pabrik juga sebagian bahkan ditutup, ada yang bahkan mengurangi jam kerja begitu ya. Maka jumlah uang yang beredar berkurang gitu ya. Maka terjadi resesi. Bagaimana caranya untuk bisa pulih dari resesi? Apa peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah mensupport dengan kenaikan jumlah uang yang beredar begitu ya. Karena tadi ini kan fix ya. Ini fix. Maka jumlah uang yang beredar
Oh, sorry, berarti kebalikannya ya. Nah, jadi kebalikan dari ini untuk ekspansi ya. Jadi dia akan dari sini ke sini. Taruh R2 bintang ke R1 bintang. Ya, R1 star. Maka Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga ya dalam kondisi COVID untuk recovery begitu ya. Nah, ketika tingkat suku bunga turun dari S1 ke R2, maka money supply ini ya akan bertambah dari MS2 ke MS1. Tadinya di sini MS2 ini ke MS1 ya. Nah, ini apa yang terjadi? Kemudian ketika jumlah uang bertambah, maka kebalikannya dari inilah pokoknya. Money supply naik, ya, tingkat bunga naik, harapannya nanti investasi naik, gitu ya. Nah, ketika investasi naik, agregat expenditure, ya, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran perusahaan, begitu ya, untuk belanja barang-barang input sehingga mereka bisa berproduksi, begitu akan naik, sehingga secara agregat permintaan akan naik. Kalau agregat demand naik, nanti harapannya agregat income naik ya, maka terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau resesi apa sih yang dimaksud resesi? Resesi itu setidaknya dalam 2 kuartal berturut-turut terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Artinya Y turun begitu ya. Tapi setidaknya dalam 2 kuartal itu ya, jangka waktunya. Kalau cuman dalam 3 bulan kemudian itu naik, itu belum tergolong resesi begitu ya. Yang tergolong resesi kalau dia setidaknya dalam 3 bulan berarti dalam 6 bulan berturut-turut gitu ya, karena 2 kuartal itu 6 bulan kan. Nah, kalau Indonesia udah lebih dari 3 kuartal masih minus terus, tapi trennya tetap naik ya, mudah-mudahan naik. Nah, itu peran yang bisa dilakukan atau yang telah sedang dilakukan oleh Bank Indonesia. Itu adalah salah satunya meningkatkan jumlah uang atau money supply ya, sehingga diharapkan bisa terjadi efek yang sebaliknya dari ilustrasi yang ada di gambar ini. Bisa dipahami, Censa? Iya, bisa Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Alif lagi? Ya, silakan. AE itu apa Pak? Yang di bawah tuh. AE. Ini ya? Ya. AE ini agregat expenditure. Jadi, kalau apa ya, pelaku ekonomi itu kan ada beberapa begitu ya. Kalau kalian ada Y, ini ada C plus I, ya kan? Plus Q plus ekspor minus import kan? Ya. Nah, ini masing-masing itu kan ada komponen expenditure-nya atau komponen belanjanya ya, konsumsi ini tentu belanja ya, ada expenditure di sini, tapi ini expenditure dari rumah tangga ya kan. Nah, investasi itu kan jumlah uang yang dikeluarkan oleh dunia usaha
ke dalam berbagai jenis kegiatan produktif, begitu ya. Nah, di situ diperlukan misalnya belanja bahan baku atau pengeluaran untuk menggaji tenaga kerjanya. Nah, itu juga expenditure, gitu ya. Ini expenditure. Ini expenditure, tapi pelaku usahanya ini dari investor atau pelaku usahanya investor, gitu ya. Nah, ini sektor rumah tangga, ini sektor usaha, G-nya sektor pemerintah, begitu ya. Sektor pemerintah juga ada pengeluaran pemerintah, begitu ya. Macam-macam, ada pengeluaran pemerintah kan, ada belanja gaji, ada belanja gaji pegawai, ada belanja untuk membangun fasilitas publik, ada belanja untuk misalnya membiayai pendidikan, kesehatan, dan program-program untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Itu bagian expenditure-nya sektor pemerintah. Kalau dari sisi expenditure ada revenue, gitu ya. Kalau pemerintah revenue-nya dari pajak misalnya kan. Kalau dunia usaha revenue-nya ya tentu dari keuntungan bisnisnya, begitu ya. Kalau rumah tangga tentu revenue-nya dari apa? Dari gaji, dari upah dia bekerja, itu revenue-nya ya. Demikian juga di ekspor dan impor ini juga ada expenditure, ada revenue, gitu ya. Nah, dalam konteks ini AE itu agregat expenditure, begitu ya. Jadi kalau tadi jumlah uang bertambah, tingkat suku bunga turun, maka investasi akan naik, gitu ya. Kalau investasi naik, maka belanja-belanja semua pelaku ekonomi itu akan naik, gitu ya. Belanjanya rumah tangga, belanjanya dunia usaha, belanjanya pemerintah, itu semua akan naik. Dan ketika itu diakumulasikan semua ini menjadi Y, ya kan? Ini maka agregat demand-nya akan naik. Itu yang dimaksud AE, Alif. Oh, baik Pak, bisa dipahami. Jadi AE itu secara keseluruhan itu pembelanjaannya ya Pak? Ya, ini belanjanya. Belanja dari semua pelaku, dari setiap pelaku ekonomi ya, atau economic agent, gitu ya. Oke, ada yang lain? Nah, ini sambil menunggu mungkin ada yang mungkin ada yang ingin bertanya juga, silakan di list dulu. Saya ingin mereview sedikit mengenai transmisi kebijakan, gitu ya. Ini berkaitan dengan tadi ya, dengan kurva AE tadi yang ada AE-nya tadi itu. Ini kan kerangka teoritisnya, begitu ya. Ini kerangka teoritisnya. Ini bagaimana efek suku bunga ini kan kerangka teoritis, gitu ya. Nah, kerangka realnya di Indonesia, begitu ya. Itu disebut dengan transmisi kebijakan moneter, gitu ya. Jadi karena dicontohkan di sini ada dua instrumen, gitu ya. Jadi suku bunga atau fasilitas pinjaman itu instrumennya. Ini yang disebut instrumen kebijakan moneter, gitu ya. Ini harus diingat. Nah, siapa tahu nanti UAS-nya tanggal berapa? Masih Jumat, Pak. Jumat minggu ini.
Iya, Pak. Jumat besok. Oke. Ini mungkin ini keluar, biasanya kalau UAS sering keluar nih mengenai transmisi kebijakan moneter. Apa yang disebut dengan instrumen itu adalah alat atau media yang digunakan oleh otoritas moneter, dalam konteks Indonesia adalah Bank Indonesia, yang digunakan untuk mempengaruhi tadi ya, jumlah uang yang beredar atau permintaan uang gitu ya. Nah, kenapa? Karena pemerintah atau dalam hal ini Bank Indonesia gitu ya, mempengaruhi permintaan uang dengan instrumen yang mengendalikan penawaran uang gitu ya. Nah, dalam konteks yang tadi dicontohkan di kurva itu yang ditanyakan oleh Alif, AE itu apa? Misalnya suku bunga gitu ya. Pemerintah contohnya tadi, atau Bank Indonesia contohnya tadi mengendalikan suku bunga, kebijakannya menaikkan suku bunga, karena suku bunga naik, investasi naik, maka agregat expenditure akan naik kan. Ini kan termasuk bagian agregat expenditure tadi ya, investasi naik karena dunia usaha belanja kebutuhan untuk produksi, buka pabrik baru, gitu ya, nambah tenaga kerja, gitu kan, itu namanya ekspansi ya. Maka expenditure-nya untuk investasi naik. Ketika expenditure-nya naik, maka agregat demand-nya naik. Kalau agregat demand-nya naik, pendapatan real akan naik. Gitu ya. Hal yang sama dengan fasilitas pinjaman, begitu ya. Ketika kebijakannya adalah ekspansif, gitu ya, Bank Indonesia menambah fasilitas pinjaman, gitu ya. Misalnya tadinya 2 miliar, karena mau ekspansi, ditambah 2 miliar lagi dari 4 total, jadi total 4 miliar, begitu ya. Maka jumlah kredit yang disalurkan juga naik, gitu ya. Nah, kalau jumlah kredit yang disalurkan naik, terutama dia bisa macam-macam kredit yang disalurkan, kan paling tidak kredit ada 3 macam. Kredit sifatnya konsumtif, gitu ya, untuk kredit kendaraan bermotor, untuk kredit card, itu termasuk kredit yang bersifat konsumtif. Tapi biasanya lending facility ini diberikan Bank Indonesia untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat modal kerja maupun investasi, gitu ya. Kalau modal kerja dia menambah skala usahanya, tapi kalau investasi dia membentuk unit usaha baru gitu. Nah, sama dengan di atas ini, ketika kredit yang disalurkan naik, aktivitas ekonomi bertambah, ekspansif gitu ya, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat gitu ya, produksi bruto akan meningkat, income akan meningkat, harapannya pertumbuhan ekonomi akan lebih baik gitu. Ini dari baik yang melalui mekanisme operasi pasar terbuka atau melalui standing facility, ini disebut jalur transmisi ya, atau mekanisme transmisi. Jadi kalau misalnya Anda ditanya jika kebijakan misalnya nih, Alif tadi kan udah nanya, sekarang saya ganti tanya sama Alif. Misalnya kalau pemerintah ingin menggunakan instrumen suku bunga, gitu ya, untuk menaikkan investasi yang kemudian pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional, begitu, maka kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bersifat ekspansif atau kontraktif? Ekspansif.
Oke, betul. 100. Nanti kan UAS-nya pilihan berganda atau benar salah ya? Kalau nggak salah dua-duanya. Dua-duanya ya? Ya, oke. Nah, yang kedua misalnya pemerintah ingin atau Bank Indonesia mengarahkan kebijakannya untuk menurunkan jumlah uang beredar melalui transmisi standing facility. Maka instrumen apa yang dapat digunakan pemerintah jika melalui transmisi kebijakan standing facility misalnya? Siapa yang belum muncul ini? Ada Raisa coba, Raisa Rianti coba. Ada nggak Raisa? Atau Rizviana Anggun. Saya ulang ya pertanyaannya. Jika pemerintah ingin Bank Indonesia ingin menggunakan transmisi kebijakan standing facility untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, maka instrumen kebijakan apa yang digunakan? Misalnya A, suku bunga, B, melalui fasilitas pinjaman, C, melalui kebijakan nilai tukar, maka jawabannya apa? Rizviana. Sepertinya yang suku bunga, Pak. Suku bunga, salah. Kan tadi standing facility. Kalau standing facility, instrumennya adalah fasilitas pinjaman. Lending facility itu fasilitas pinjaman ya. Jadi diingat bahwa ini transmisi kebijakannya yang ditunjukkan oleh panah abu-abu di belakang ini, atau dibilang transmisi melalui operasi pasar terbuka begitu ya. Instrumennya suku bunga, intermediarinya investasi, ultimate goal-nya atau tujuan kebijakannya adalah peningkatan pendapatan nasional gitu ya. Nah, ini yang kedua, ini nanti akan ada beberapa transmisi kebijakan mungkin untuk mata kuliah ini hanya dipelajari 2 yang paling utama begitu ya. Nah, instrumen yang transmisi yang kedua adalah melalui standing facility, di mana instrumen kebijakannya adalah lending facility atau fasilitas pinjaman. Medianya adalah melalui peningkatan kredit atau intermediarinya, kalau di dalam istilah moneter itu intermediarinya apa. Nah, ultimate goal-nya atau kebijakan akhir yang menjadi sasaran begitu ya, itu sama, peningkatan pendapatan nasional gitu melalui PDRB. Itu yang saya ingin review atau tekankan kepada teman-teman semua, gitu ya. Nah, baik, kembali materi keseluruhan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini atau diskusi kita hari ini. Kalau nggak ada, ya. Saya izin bertanya Pak, yang mengenai active stabilization policy itu masih agak bingung tentang yang implementasinya. Maksudnya kayak gimana gitu Pak? Oke, ini siapa namanya? Muhammad Dia Pak. Dia, oke. Jadi begini. Ini ya.
active stability policy gitu ya. Jadi begini, kebijakan moneter gitu ya, atau perekonomian gitu ya, perekonomian secara umum itu adalah sebuah proses yang dinamis gitu. Dinamis artinya misalnya pada satu waktu ada perubahan salah satu faktor ekonomi, maka di waktu berikutnya atau di waktu yang sama akan menyebabkan terjadinya perubahan juga pada faktor ekonomi yang lain, gitu ya. Misalnya dalam konteks yang kita bicarakan tadi antara suku bunga dan investasi misalnya kan. Jadi ada dua kemungkinan ya secara konsep atau secara teoritis yang terjadi. Kalau tingkat bunga misalnya kita turunkan, gitu ya. Kalau tingkat bunga diturunkan oleh Bank Indonesia nih, kalau misalnya nanti Allah di antara kalian ada yang menjadi pejabat di Bank Indonesia gitu harus mengambil kebijakan. Apa yang terjadi ketika suku bunga diturunkan? Ya kan tadi secara teoritis tingkat bunga itu diturunkan, maka akan menggerakkan mendorong orang untuk tingkat bunga dinaikkan, maka mendorong orang untuk berinvestasi begitu ya, daripada menyimpan uang begitu. Karena dengan berinvestasi dan adanya suku bunga, maka nilai uangnya akan bertambah begitu ya. Tetapi dalam konteks active stabilization policy ini adalah tidak selamanya ketika tingkat suku bunga berubah atau dinaikkan misalnya pada bulan Juni misalnya, tingkat bunga dinaikkan pada bulan Juni, maka investasi akan naik juga pada bulan Juni misalnya. Dalam dunia nyata tidak begitu gitu ya. Jadi ada jeda atau lag ya, atau lag ini istilahnya di sini lag gitu ya. Ada lag implementasi kebijakan moneter gitu ya. Jadi karena begini, ketika tingkat bunga dinaikkan, sementara perusahaan kan sudah berjalan ya dengan tingkat investasi yang sudah berjalan pula dengan mungkin tingkat bunga yang sebelumnya begitu ya. Jadi tidak serta-merta dalam waktu yang sama kemudian perusahaan akan menaikkan investasi ketika tingkat suku bunga naik gitu ya. Itu diperlukan waktu sehingga perusahaan bisa menyesuaikan dengan perubahan ini gitu ya. Jadi ini mungkin bisa tetap dalam beberapa waktu, walaupun pada satu titik ini T misalnya ya, pada waktu T maka I pada waktu T mungkin sementara akan tetap begitu ya. Nah, masing-masing negara memiliki fleksibilitas yang berbeda begitu ya. Tapi dalam konteks keindonesiaan, para ekonom memprediksikan minimal itu diperlukan waktu 6 bulan ya. Jadi bagi kebijakan moneter untuk mempengaruhi output maupun tenaga kerja gitu ya. Jadi dibutuhkan waktu mulai dari T ini misalnya ini, pada saat T itu naik, maka I akan naik pada saat T plus 6 gitu ya. 6 bulan. Kalau T-nya itu 6 bulan. Kalau T itu time ya, waktunya 6 bulan, maka dibutuhkan 6 bulan dari mulai suku bunga naik sehingga output dan penyerapan tenaga kerja akan naik juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan active stabilization policy, kemudian adalah pada konteks tertentu
kebijakan yang sangat aktif begitu ya. Artinya aktif mempengaruhi tingkat suku bunga. Kalau dalam 1 tahun ya 12 bulan misalnya kan, 12 bulan, ini tingkat suku bunganya tetap terus, itu kan bisa dikatakan pasif misalnya ya. Tapi kalau dia ada kenaikan begitu, itu sebenarnya disebutkan aktif. Tapi bagaimana untuk dia dampaknya terhadap perekonomian begitu ya? Karena dalam konteks adanya lag tadi, adanya jeda waktu, sehingga ketika instrumen dirubah dia akan benar-benar berdampak, itu ada jeda waktu, justru dalam taraf tertentu menyebabkan ketidakstabilan begitu ya. Karena nanti ini berubah, 6 bulan lagi investasi berubah. Nanti ini belum lagi ini nanti belum 6 bulan ini akan naik lagi misalnya kan. Nah, itu justru dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan ketidakstabilan sehingga dampak kebijakan ke agregat demand terjadi saat kondisi yang telah berubah begitu ya. Jadi kalau kita punya timeline begini ya, ini ada T1 misalnya, ini T1, terus ini mungkin T1 gitu ya, T1 dan seterusnya sampai T6. Nah, di sini R naik, tapi investasi mungkin belum naik ya, tetap. Nanti investasi baru naik pada saat T6 ya, karena 6 bulan itu. Dari kenaikan yang ini gitu ya. Nah, nanti kalau di misalnya di T2 ini R-nya juga naik, ini belum menyesuaikan lagi kan, nanti dia menyesuaikan lagi. Nah, apa kemudian yang menjadi concern terkait active stabilization policy, bahwa satu kebijakan itu harus dinamis memang untuk mendukung penciptaan output, untuk mendukung perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja begitu ya. Tapi di sisi yang lain, kalau dia terlalu aktif, maka menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian gitu ya. Maka sebagai jalan tengah, banyak ekonom menyarankan untuk fokus kepada target jangka panjang gitu. Misalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi begitu, karena targetnya lebih jangka panjang, ditargetkan misalnya pertumbuhan ekonomi itu kan paling tidak 1 tahun, 5 tahun atau 10 tahunan begitu ya. Itu demikian juga inflasi begitu ya. Inflasi ditargetkan dalam tahun ini berapa, maka kebijakan-kebijakan yang terkait dengan moneter begitu melalui suku bunga ditargetkan untuk output yang jangka panjang, sehingga efek dari lag ini bisa saling diminimalisir begitu ya kalau dampaknya kalau orientasinya jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek dalam hitungan bulan seperti ilustrasi saya tadi justru menimbulkan ketidakstabilan begitu ya. Tapi kalau orientasinya jangka panjang gitu ya, beyond 6 bulan misalnya 1 tahun begitu, itu maka active stabilization policy-nya bisa sinkron, bisa berkesinambungan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi pertumbuhannya dapat, inflasinya dapat, tapi perekonomiannya juga stabil gitu ya. Itu yang dimaksud dengan argumen terkait dengan active stabilization policy. Dia ya. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin ini Pak, mau konfirmasi dulu Pak. Kan tadi kata Bapak kalau misalkan suku bunganya naik, itu investasinya naik ya Pak. Berarti investasi itu ketika perusahaan menyimpan uang ke bank atau ketika dia menggunakannya untuk usaha ya Pak?
suku bunga naik, invest naik, ya. Gimana tadi pertanyaannya ketika Investasi perusahaan? itu ketika perusahaan menyimpan uang ke bank atau ketika dia menggunakannya untuk usaha gitu Pak? Ya, investasi naik itu tentu ketika perusahaan menggunakan dananya untuk buka usaha, gitu ya. Kalau dalam konteks perusahaan, gitu ya. Begini, perusahaan itu kalau ke perbankan, gitu ya, itu kan dua, apakah dia meminjam uang atau dia menyimpan misalnya ya. Nah, kalau tingkat suku bunga tinggi, sementara kan begini, tingkat suku pinjaman itu selalu lebih tinggi dari tingkat suku bunga simpanan, begitu ya. Bahkan tingkat suku pinjaman itu kadang naik terus, tidak pernah turun, tapi suku bunga simpanan itu justru turun, begitu. Nah, kalau suku bunga pinjaman itu naik, maka perusahaan akan justru mengalokasikan uangnya kemana? Untuk bisnis atau disimpan? Dia. Nah, ya. Jadi kalau kebijakannya suku bunga naik, maka perusahaan cenderung akan mengekspansi ya, melakukan expenditure lebih besar dengan membuka usaha, menambah kapasitas produksi, gitu ya. Belanja bahan baku lebih banyak, meng-hire tenaga kerja lebih banyak. Tapi kalau tingkat suku bunga rendah, dia akan menambah pinjamannya, begitu ya, karena ada insentif di situ. Jadi pertanyaannya kalau suku bunga naik, investasi naik, perusahaan akan menyimpan atau melakukan investasi usaha, ya perusahaan akan melakukan investasi usaha. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, apakah bisa kita tutup pertemuan hari ini? Bagaimana, Censa? Bisa, Pak. Baik. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa diterima dengan baik. Dari video-video itu bisa kalian juga pelajari lebih jauh lagi, ya, lebih dilihat lagi, begitu ya. Bahkan sekarang karena sudah eranya online, mungkin bisa lebih mudah ya buat teman-teman untuk bisa mencari referensi yang lain. Untuk UAS tadi diinformasikan juga oleh Kak Retno, ada beberapa contoh soal atau latihan soal yang bisa dipelajari oleh kalian semua melalui platform yang ada. Kalau kurang jelas bisa menghubungi saya atau pengajar-pengajar di mata kuliah ekonomi yang lain ya. Saya doakan ujiannya bisa mendapatkan nilai yang terbaik, bisa dimudahkan mengerjakan, mendapatkan nilai